Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sekali lagi ingin berbagi rahasia, ingin sharing. Saya senang sharing deh, pokoknya kita bagi-bagi ilmu ya, gitu. Ya bukannya, ini kan berdasarkan pengalaman saya. Kita sharing pengalaman yang sudah pernah saya rasakan sebagai penghobi pusaka, terutama khususnya di esoteri ya. Tema yang akan saya angkat kali ini adalah mengenai parfum ya, mengenai wewangian yang berefek kepada pusaka kita, sehingga pusaka kita tadi atau pusaka yang kita miliki itu bisa memberikan tuah dan angsarnya kepada kita dan bisa kita rasakan efeknya. Seperti apa? Saksikan terus video ini, and jangan lupa tekan tombol like and subscribe serta share ke seluruh alam semesta, baik itu di alam goib, alam barzah maupun alam dunia, pokoknya alam jin, alam setan, you share, oke? Saksikan terus videonya, jangan di skip. Go! Oke, rekan-rekan semuanya, Pusaka Keramat Channel, terima kasih atas dukungannya. Sekali lagi, saya Hadi mengucapkan banyak terima kasih atas support dukungannya, walaupun like-nya dikit, komennya dikit. Pokoknya yang penting kita uri-uri budaya, kita mesti bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita mempunyai identitas, ya. Identitas kita berupa apa? Ya, salah satunya adalah pusaka ini, ya. Identitas kita salah satunya yang dikenali dunia adalah pusaka. Selain tanah air kita yang tercinta ini indah, terkenal dengan keindahannya, terkenal dengan ramah tamahnya, ya sekarang dikenali lagi lewat pusakanya, ya. Oke, tanpa banyak bicara, saya ingin berbagi resep. Wih, kalau resep, ingin berbagi ya resep lah, rahasia ya, mengenai parfum. Saya ngumpulin parfum gini bukan karena saya dukun atau bagaimana, bukan ya. Memang salah satunya saya kalau ibadah gitu ya, saya seneng gitu pakai parfum gini, karena ya artinya Nabi, menurut kepercayaan kami Muslim, Nabi Rasulullah juga menganjurkan agar memakai wewangian ya, kalau kita sholat ya atau ibadah. Kan kita kalau misalnya ibadah juga nih, mau yang Islam kek, mau yang Kristen kek, Hindu, Buddha, ya, kalau kita ibadah ketemu banyak orang, terus kalau kita bawa ketek gimana rasanya? Kan nggak enak ya, nggak? Bisa-bisa yang sebelah begini doang terus, ya nggak enak gitu. Makanya diperlukanlah wewangian, ya. Banyak manfaatnya wewangian, salah satunya adalah untuk biar kita enak lah, gimana ya, kalau nyium yang wangi-wangi itu kan enak ya gitu, daripada nyium yang amis-amis, rasanya pengen kita ludahin aja ya. Oke, kita kembali ke tema tadi, fungsi parfum atau wewangian terhadap pusaka kita gitu. Terus ciri-cirinya apa pusaka kita tersebut cocok dengan wewangian tersebut. Nah, ciri-cirinya pusaka kita tersebut cocok dengan wewangian tersebut. Nah, buat rekan-rekan pencinta tosan aji, yang saya ketahui itu kan ada dua, ya. Satu, ada yang menyukai eksoteri. Eksoteri artinya secara fisik. Yang kedua, selain mencintai eksoteri juga mencintai isoteri. Isoteri maksudnya tuah dan
angsarnya ya, tuah dan kegoibannya gitu. Apalagi buat saya nih orang susah begini, punya pusaka penting ya untuk membantu hajat kita gitu ya. Nah, salah satunya yang bisa untuk meningkatkan artinya efek efek tuah daripada pusaka itu ya salah satunya lewat wewangian. Nah, kebanyakan wewangian yang disarankan kalau bisa nih gitu kan, ya kita nggak usah ngomong deh siapa yang ngomong gitu ya, pasti nyuruhnya kalau bisa yang non alkohol, yang tidak beralkohol. Nah, ini mesti saya jelasin nih, kenapa kalau bisa yang tidak beralkohol lah. Kalau kita pas lagi nggak punya duit bagaimana, terus mampunya beli yang udah model, misalnya yang udah modelnya udah campuran kayak begini kan, toko-toko parfum banyak ya, gimana, nggak apa-apa. Cuma kalau pemain pusaka atau pemilik pusaka yang mereka apa namanya di penggiat eksoteri itu, mereka tidak mau ya parfum dikasih parfum model-model begini, nggak mau, bakal apaan gitu. Kalau bisa beli yang mahal, yang parfumnya juga yang asli lah gitu. Ya ini juga asli sama gitu, asli. Cuma kan kalau misalnya kita kepepet, iya kalau banyak duit, kalau nggak punya duit ya kayak gini, beli yang ceban 10.000 maksudnya, biasanya 10.000 nih, dan biasanya dia suka udah ada tercampur dengan eh, zat lain gitu yang alkohol. Tapi kalau buat saya yang memang artinya kalau kepepet, enggak ya kan, orang nggak beda ya ekonominya, antara yang ada yang nggak punya, ada yang punya gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, saya jelasin. Jadi salah satu eh, salah satu efek untuk meningkatkan energi sebuah pusaka, selain kita kemarin treatment kan udah tuh video yang lalu lewat treatment, juga untuk menstabilkan, jadi energinya supaya stabil nih, jadi jangan ntar dia turun ntar dia naik. Nah, menjaga sampai ada treatment lagi sampai sebulan ke depan. Apabila kita hendak memanfaatkan tuah dan angsar dari pusaka itu, ya kita gunakan salah satunya dengan cara wewangian gitu. Kita lewat wewangian ya. Ini saya sharing pengalaman saya, sampai kita nanti treatment yang selanjutnya di bulan berikutnya gitu. Untuk menjaganya apa? Ya kita lewat wewangian. Nah, wewangian yang disarankan oleh para penggiat pusaka atau para penghobi pusaka, kebanyakan itu yang saya temukan ya. Artinya mereka selalu kasih saran itu kebanyakan, kalau nggak cendana nih, cendana keraton, kalau nggak ya melati. Kalau nggak cendana keraton, melati. Ini kalau melati saya taruh begini, karena kenapa saya taruh begini? Karena biasanya suka saya sertakan pada saat saya treatment gitu kan. Rekan-rekan semua udah pernah lihat tuh, pada saat saya treatment saya menaruh ada beberapa minyak wangi. Nah itu biar dia ikut gitu ya. Nah biar dia ikut, biar mengenali lah intinya gitu. Nah terus rekan-rekan sekalian, fungsi daripada wewangian ini kepada pusaka ada nggak? Ya ada, jelas. Fungsinya itu tadi, supaya si pusaka kita itu energinya terus stabil, terjaga ya, supaya dia energinya stabil dan terjaga, sehingga kita dalam memanfaatkan tuah dan angsarnya tuh dia nggak terlalu drop banget gitu. Nanti insya Allah di kesempatan yang datang saya akan berbagi lagi nih cerita, bukan cerita ya, artinya bagaimana cara memanfaatkan tuah dan angsar si pusaka itu ya. Kalau kemarin kan kita udah yang treatment, terus keris berkodam. Nah untuk selanjutnya kita nanti next gitu, saya akan berbagi pengalaman lagi bagaimana kita
memanfaatkan, pokoknya pusaka ini bisa bermanfaat dah, intinya gitu ya. Nah kalau sekarang saya masih kasih treatment gitu, salah satunya adalah lewat ini, wewangian. Nah rekan-rekan sekalian, para pecinta tosan aji khususnya yang menyukai esoteri, bagaimana cara atau tata cara kita memberikan wewangian kepada pusaka kita. Nah, selama ini kalau yang saya lihat-lihat ya, itu selalu mereka menggunakan kuas. Nah, seperti gini nih misalnya. Ini keris udah pernah nongol kemarin-kemarin ya. Ini keris barojol. Keris ini keris barojol. Kelihatan ya? Barojol. Atau begini deh tuh. Barojol, keris barojol. Dia kerisnya keleng, nggak ada pamornya, keleng. Bertangguh. Ini tangguhnya Tuban Mataram. Tangguhnya Tuban Mataram. Nah, keris ini termasuk yang paling susah dikasih wewangian. Saya juga bingung. Sampai akhirnya dia cocok terhadap salah satu wewangian gitu. Ya. Nah, buat rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan udah bisa menayu, rekan-rekan bisa menanyakan gitu. Ya saya belak-belakan aja, nanyain sama kodamnya. Ya. Lu maunya yang cocok apa nih gitu. Kalau udah bisa menayu enak, langsung kita kasih serut. Tapi kalau buat yang belum bisa menayu, nah indikatornya apa? Itu kan, indikatornya apa sehingga parfum tersebut pas dengan pusaka kita. Ya tentunya dengan kegoiban yang ada di dalamnya. Ya, itu. Nah, salah satu tata caranya ketika kita memberikan wewangian, kebanyakan kalau saya lihat kan rekan-rekan semua tuh, bukan rekan-rekan semua ya, hampir umumnya mereka menggunakan kuas, dikuas gitu. Dikuas ya. Nah sekarang saya tanya nih, ini rekan-rekan kalau mempunyai pasangan, saya tanya, pasangan kita kalau kita sentuh, apakah kita menggunakan benda lain? Kita menyentuh nih pasangan kita misalnya, atau misalnya anak kita, apakah kita menggunakan benda lain? Misalnya katakanlah nih, misalnya pakai penggaris, woi, nah, atau kalau ke istrinya apa ya, yang, ya masa kita pakai benda sih? Kan pasti pakai hai gitu ya. Atau kalau ke anak kita, nah bagaimana gitu, dielus. Nah, jadi kalau ini saya nih mau diikutin boleh, nggak diikutin juga nggak apa-apa ya. Kalau saya memperlakukan pusaka-pusaka saya tidak menggunakan kuas gitu. Jadi ini misal parfum ini, saya simpen dulu. Ini misalnya parfumnya, ya jangan yang ini dah. Nah, yang ini aja nih. Ini misalnya, ini parfumnya nih, wangi melati. Ini kita, nah seperti ini, gini. Ini pusakanya nih. Ya itu set, kasih lagi set, begini set. Itu kalau saya. Manfaatnya apa? Dengan cara seperti itu ya, berarti kan gini ya, kalau kita ya, ini juga nggak ubahnya seperti kita. Kan ada yang ngomong ini bagaikan istri kedua gitu.
Ya buat yang nggak punya istri mah ya untuk sementara istrinya ini aja, temennya ini aja, gitu ya. Nah ini caranya ya begitu kalau you mau mesra, ya dipegang itu, jangan jangan apa namanya, sungkan-sungkan lah pakai kuas. Itu kalau pakai kuas terkesan ada jarak kita dengan dia. Tapi kalau kita pegang gini kan, tuh secara secara kodrati gitu dia bahasanya, secara kodrati ini kita jadi ada semacam kayak aliran, semacam seperti ada connect ya, connect dia dengan kita. Ketika kita begini set, nah terserah you mau sekali dua kali, pokoknya dengan itu gitu. Nggak usah lamun cek Sunda mah ulah geleh-geleh gitu. Kita gini kak dikasih ini wujud kita, artinya sayang sama dia, kita kasih. Supaya apa? Supaya dia juga sama, ketika kita buka tek, kan wangi enak diciumnya gitu. Dan nih rekan-rekan sekalian, boleh percaya boleh enggak gitu, dia akan berpengaruh terhadap energinya gitu. Nah itu udah ya parfum tadi. Nah sekarang yang saya mau beritahu lagi, indikatornya dia suka terhadap parfum itu apa indikatornya. Nih rekan-rekan sekalian, jadi saya ini, jadi saya buat sebagai bahan praktek. Bukan bahan praktek, saya waktu itu beberapa kali bingung sama pusaka ini. Dikasih parfum ini nggak mau, wanginya kayak nggak wangi, nggak ada wanginya. Terus dikasih parfum yang lain nggak mau, dikasih ini nggak mau, itu nggak mau. Terus lu maunya apa? Sampai saya tayu. Akhirnya dia minta, oh parfum mesti yang ini. Lalu ngomong kayak, nah seperti itu. Setelah itu saya kasih itu men, ya kalau zaman sekarang bukan men guys, itu dia wanginya bertahan, ya maaf kata, sampai kalau walaupun itu istilahnya parfum cebanan ya, parfum 10.000. Tapi kalau memang dia maunya yang begitu, contoh misalnya ini wanginya melati, dia maunya melati, kita kasih melati. Itu mau sampai 2 bulan juga you nggak kasih-kasih, tetap aja. Tapi kalau dia memang nggak suka terhadap parfum tersebut, nggak doyan, you kasih juga sampai istilahnya bleber ya, bleber, nggak wangi. Nah itu ciri-cirinya, berarti kalau dia nggak wangi berarti dia nggak doyan. Pokoknya wanginya tuh kenceng banget gitu. Walaupun istilahnya parfum cuma 10.000 harganya, itu kan abal-abal istilahnya. Tapi you buka, just satu ruangan tuh wangi seolah-olah rekan-rekan semua memakai parfum yang mahal. Ya rekan-rekan boleh percaya boleh enggak, tapi itulah yang terjadi pun terhadap pusaka-pusaka saya yang lain. Nah itu pentingnya kita bisa menayu. Kita tanya. Nah yang gak bisa menayu yaitu tadi, kalau dalam jangka waktu 3 hari atau seminggu, 3 hari deh, dikasih parfum baunya udah hilang, berarti gak doyan dia, gak doyan. Tapi kalau dikasih set sampai seminggu dia masih bertahan, sampai sebulan berarti dia doyan gitu. Berarti dia menyukai. Nah itu insya Allah nih energinya itu akan terasa dengan kita gitu. Jadi parfum jangan dianggap remeh ya. Selama ini kan orang ngasih tahu cuma cendana aja dikasih gitu. Karena apa nih rekan-rekan semua, jadi setiap pusaka nih saya masukin udah ya, saya masukin dulu ya. Jadi setiap pusaka itu kan dia ada pembawaannya. Ada yang energinya panas, ada yang energinya dingin, ada yang energinya hangat. Nah itu dia tergantung tuah dan angsarnya. Misalnya gini, yang energinya dingin dia untuk pengasihan, untuk pengelarisan
ya, energinya anget, biasanya itu untuk kerejekian, penguripan. Nah, yang energinya panas, biasa dia untuk kedigdayaan, kewibawaan, ya, perlindungan. Itu parfumnya lu samain semua, lu kasih cendana semua, ya beda lah, beda. Makanya saya ada banyak begini, gitu. Beda. Itu manfaatnya kalau kita bisa menayuh, gitu. Kalau untuk kerejekian yang energinya anget, kasihnya apa? Ya dia mintanya apa? Biasanya kalau kerejekian yang anget begitu, kita kasih aja nih cendana. Bener, cendana. Karena dia energinya soft, di tengah-tengah, dia netral. Gitu, ya. Terus kalau yang energinya dingin, macam kayak pengelarisan, pengasihan, ya. Terus untuk, ya mohon maaf nih jangan salah gunain ya, untuk yang memikat lawan jenis tuh, ya biasanya kita kasihkan apa? Yang standar melati. Tapi saya mau kasih tahu lagi, kalau mau energinya untuk tadi itu besar, energinya biar jus besar gitu ya. Nah ini yang standar aja lah, yang murah meriah hore. Ini kita kasih 1000 bunga. Tuh, 1000 bunga. Ya buktiin aja sendiri kalau nggak percaya. Ya. 1000 bunga. Kalau nggak punya duit, ya lu beli yang harga 10 ribuan, nggak apa-apa. Kan efeknya bisa kita pakai untuk ibadah. 1000 bunga. Tapi kalau lu punya duit, ini juga gue nggak beliin diri, dibeliin, gue mana pernah beli sih, nggak punya duit, nih dibeliin 1000 bunga, ya ini itu teman-teman kasih tuh, set, ingat ngasihnya jangan pakai kuas, kasihnya tempelin di tangan, set, gitu. Kenapa? Biar dia ada semacam ikatan batin dengan kita. Ya iyalah, lu sama anak lu juga kan kalau megang palanya, bun-bunannya, nak, bagaimana nak, lu hari ini udah makan tong, kan gitu ya. Atau sama istrinya, atau sama kekasihnya, ya, sama cem-cemannya, sama cabe-cabeannya, kan gitu. Say, gimana kan? Aduh, kamu imut deh. Nah, kan dipegang. Masa lo pakai tadi nih pakai garisan? Yang bagaimana? Yang ada juga lo dikeplak. Selesai bisa hubungan lo, ya. Itu. Jangan pakai gini. Pakai tangan lu olesin, ya kan? Set gitu kan. Emang kita aja yang pakai parfum. Ya. Pusaka juga. Ya, namanya makhluk dia kan sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Allah. Ya, kasihlah. Biar dia juga punya wibawa di antara sesamanya. Biar dia juga artinya wangi, dihargai oleh sesamanya. Emang kita doang kondangan pakai parfum, dia juga sama. Masa lu berhadapan dengan yang maha kuasa, badan lu bau? Ya Allah ya Tuhan, saya minta duit, minta rezeki. Wudhu kagak, mandi kagak, bau ketek. Ya Allah juga Tuhan gak mau kali. Ya, tapi kalau kita wangi, bersih, dengan rapi, kita tidak ubahnya ketika kita berhadapan dengan seseorang. Ya, wah wangi nih, bagus. Nah, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nih rekan-rekan semua nggak bosen deh gitu. Saya sebenarnya seneng ngobrol gitu, cuma emang nggak ada temennya, bagaimana ya. Saya seneng, pokoknya kita sharing pengalaman saya. Saya punya pengalaman sharing. Jadi caranya begitu, satu, kita jangan pakai, kalau bisa nih, untuk kita penikmat esoteri atau yang ingin memanfaatkan tua dan angsar daripada pusaka kita, ya lakukanlah kontak batin. Kita pakai tangan, set. Nggak usah takut tuh keris karatan. Ini keris pusaka udah dari ratusan tahun tuh masih utuh-utuh aja begitu. Malah zaman dulu
Mungkin entah minyak jelantah, zaman perang Belanda dulu, entah minyak jelantah, entah minyak kelapa, entah minyak goreng, utuh-utuh aja tuh. Sampai sekarang, ya kan? Nih, utuh. Tuh, utuh. Ya bocel-bocel dikit wajar lah, ya kan? Utuh. Terus lu, wah takut ntar pakai tangan lu bergaram, karatan. Sekarang udah banyak treatment-treatment ya, lu kasih sabun juga hilang. Ya. Nah, itu. Terus itu tadi ya, kita untuk pengasihan kita menggunakan itu tadi, kalau nggak melati kita pakai 1000 bunga. Terus kalau untuk kerejekian pakai apa? Kalau mau yang canggih ya sementara itu cendana. Atau kalau mau lebih bagus lagi nih untuk kerejekian, nih namanya Wardatul Khalid. Ijo, wanginya kayak citrus. Enak deh wanginya gitu. Wanginya enak. Ibarat kata gitu, jangan kata cewek, malaikat juga demen sama lo gitu. Malaikat demen. Ya kalau malaikat kan nggak di Islam aja, di Kristen, Hindu, Buddha juga mungkin mengenal juga yang namanya malaikat, angel ya. Itu. Nah, itu untuk kerejekian kalau mau canggih lagi pakai itu. Ya. Terus kalau pusaka yang energinya sangar, yang energinya galak, kita pakai apa parfumnya? Kalau yang energinya besar, atau misalnya kita pengen supaya energi pusaka kita besar, bagaimana? Nah ini saya tuntasin aja semua, nggak apa-apa ya, lama dikit ya. Jadi gini, kalau pengen energi pusaka kita besar, energinya ya, parfumnya pakai apa? Ini pengalaman, diikutin boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Mohon maaf gitu, saya pengalaman. Jadi gini, men, guys, ini nih, ini kita buka nih, kita buka, kan ada pesinya. Mau lu pesinya udah buntung kek, mau serumbung kek, ada pesi. Kalau ini kebetulan nggak saya bawa lagi, ada yang namanya apa sih, yang hitam tuh, yang lengket banget ya, yang hitam yang lengket. Nah itu kita taruh di sini nih, di besinya aja. Woi, parfum yang hitam apa namanya? Oh iya, misik, minyak misik. Misik hitam, kan ada misik hitam, ada misik putih. Itu ya, yuk kasih di sini. Di sini aja, jangan di sini. Kalau dikasih di sini, ntar dukun lagi, ya. Kita jangan ketahuan kalau kita dukun. Kita mesti rahasiain tuh. Nah, di sini kita taruh, taruh. Kalau bisa lagi, benangnya kita kasih warna hitam. Kita kasih warna hitam benangnya. Nah, utama itu kalau yang habis beli pusaka baru gitu kan, habis maharin pusaka, yuk lihat lagi tuh. Kadang-kadang di dalamnya tali rapia, warna biru, warna merah. Ya, itu kadang-kadang tuh bakulers, bener-bener dah. Gitu ya. Jadi dibuka kalau bisa tuh. Kalau yang untuk biar energi bagus, ada lagi nanti saya kasih tahu, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, itu fungsinya tuh, ya. Tapi sementara itu dulu. Kalau mau bagus, kasih misik hitam di dalam aja, di dalam, terus dililitin pakai tali wol yang warna hitam. Set. Di atasnya tetap kita pakai yang itu tadi. Gitu. Ya, lu mau kerejekian kek, mau pengasihan kek, mau pengelarisan kek, mau untuk yang kedikdayaan kek, kalau bisa gitu, misik hitam dalamnya. Di atasnya mah lain lagi. Ya. Nah, kalau untuk keris yang energinya rada-rada sangar, kita pakai apa? Ada dua.
Ada dua. Yang pertama, kita menggunakan tadi misik, ya, misik. Itu kan misik yang sekarang tuh ada misik yang rada encer tuh. Nah itu sama pakai tangan sud. Sama yang kedua, itu kita gunakan biasanya untuk yang kodam-kodamnya keras nih, ganas, yang jos. Kalau kalau memprotek kita tuh, rumah kita dari ada gangguan apa tuh, biasanya kalau saya ya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada yang namanya gangguan, ya nggak ada gangguan lah, alhamdulillah. Nih saya pakai tuh, gue baca nggak, gaharu. Kalau u nya dihilangin jadi apa? Kalau u nya dihilangin, kalau u nya dihilangin jadinya gahar. U nya dihilangin jadi gahar. Jadi ini khusus untuk yang energinya gahar-gahar. Gitu, bro. Ya, untuk energinya yang gahar-gahar. Nah, itu kasih gaharu. Ingat sekali lagi, jangan dikuas. Walaupun dia lengket kental, pakai tangan aja. Cek, cek, cek. Set. Cek, 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 set. Dah. Tergantung, pokoknya rekan-rekan semua, tujuannya untuk apa? Tujuannya, hajatnya, niatnya untuk apa? Ya, untuk, ya mohon maaf, misalnya untuk ya, yang buat yang jomblo misalnya, seneng sama cewek, ya pusaka bisa pakai apa aja. Nih nanti nih di insya Allah, kalau nggak minggu depan, bulan depan, saya akan sharing lagi. Coba sharing lagi bagaimana cara kita memanfaatkan tuah dan angsar pusaka kita, supaya artinya ketika kita ada hajat, dia bekerja cus gitu. Ya, pusaka itu sebenarnya kan sarana. Pusaka itu sarana yang mengabulkan, ya tetap aja yang maha kuasa lah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tetap beliau, dia yang maha besar, yang memberikan izin itu bisa atau enggak. Kita sih cuma syarat ya, istilah kalau di Islam syariat, cuma syariat. Ini kan cuma sarana. Logikanya gini, logikanya kita punya motor atau kita punya mobil, sama kita punya helikopter. Kita mau pergi ke Bandung, duluan mana? Ya helikopter lah, cepet cus. Nah, kita punya pusaka, orang lain gak punya pusaka. Kira-kira nih, kalau yang artinya, contoh-contoh ya, kita perlu dengan seseorang, orang tersebut kita nggak tahu, nggak jelas bagaimananya. Udah ini aja, berangkat loh, olesin, set set set, berangkat. Nah seperti itu. Makanya kebanyakan ya ini mohon maaf ya, tapi sekarang mungkin udah enggak kali. Kebanyakan ya yang bisa seperti itu, mereka itu paling senang, atau yang artinya gampang dicerna, gampang bersinergi itu ya lewat pusaka. Lewat pusaka. Coba tanya kalau nggak percaya, kenapa kok menggunakan pusaka paling? Iya karena paling enak, paling gampang istilahnya untuk di, kalau makan mah paling gampang dicerna, bubur dah paling gampang ditelan, dah gitu aja intinya. Gitu, bukan pakai yang media yang lain, pasti medianya ini. Makanya kenapa kok punya beginian dibilang dukun, dibilang paranormal? Ya karena memang mereka menggunakan media ini. Kenapa? Karena paling enak. Gitu. Makanya saya udah pernah bilang di video yang lalu, kalau kita semua ngerti manfaat dari pusaka ini, pusaka-pusaka sepuh habis dibeliin, habis dicari orang, dibeli, habis. Ya saya ini ngebagi rahasia dikit-dikit ya. Kalau semua terbongkar,
Terus saya bisa dijamak-jamakin orang, di orang-orang ya. Dah, rekan-rekan sekalian, sementara itu dulu. Nanti pokoknya saya banyak deh pengen ngebahas, termasuk itu tadi tuh, bagaimana saya pengen sharing gitu. Mugi-mugi teman-teman semua menyukai ya. Jangan cuma nonton doang. Teman-teman yang baru bergabung yuk nonton doang sih keasikan. Dipencet dong sekarang, dipencet like and subscribe, serta tekan itu bell. Ya jangan cuma nonton doang keasikan kagak disupport channel gua. Nonton sampai ratusan, mau sampai 1000, yang subscribe zero tolerance. Gua sumpahin lo. Ya, ayo subscribe and like serta share ke seluruh alam semesta, mau di alam kubur, alam barzah, alam goib, alam nyata, pokoknya alam semua ya. Lu share ya, semoga rekan-rekan semua menyukai tayangan video ini ya. Terima kasih atas support terhadap channel Pusaka Keramat ini. Terima kasih sekali lagi ya. Gitu, pokoknya Mak, saya seneng dah gitu. Teman-teman udah mulai ada atensinya, mudah-mudahan senang. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya apabila ada omongan saya yang tidak sesuai. Maklum, namanya juga ya orang seperti saya lah gitu. Ya, namanya juga saya manusia. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.